Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Gudean, pimpinan cabang Aisyah Gudean, bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secabang Gudean, dan pimpinan organisasi otonom secabang Gudean, lan ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan ejal punika kita saged makempal dan Masjid Al-Huda Warsni. Mugi-mugi kegiatan wonten ejal punika mangke kalagen amal kesayangan kita sedaya lan mugi mangke dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lajeng mugi-mugi salawat kaliyan salam katetepna dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita lajengaken kajian. Kula nyuwun pangapunten kula kenging mangke anggen kula menyampaikan kajian mangke ngangge bahasa campur-campur di Bapak Ibu. Kula nggih asli Jawa tapi Jawa Timur. Kula asli Lamongan, Pantura gitu. Senajan ten Jogja itu pun mulai 2000 gansal saat ini depan wonten ing jalan Kaliurang kilometer 25 dan asrama pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah Sleman Bogor. Tapi sampai saat ini masih dari sakit bahasa Jawi ingkang halus ya kados panjenengan tiyang Jogja. Riyen nalikane kula napa pengabdian ing Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kula nate gadah pengalaman ingkang boten kepenak Bapak Ibu. Enten rencana Ustaz sing nembe sakit niku aslinipun saking Kulon Progo. Jadi dipanen juga, napa jejeran dari Kulon karaoke, piye wis waras lho. Tapi kok malah mendelik gitu Pak. Nah ternyata yang beri itu waras itu identik kalian disebut penyakit jiwa ya. Nah jadi Kulon berikut itu ya, waras itu ya. Sehat ini kalau gerak ngomongin makot ya, waras. Nek mriki mantun karo mari nggih. Jangan gitu. Nek kula nek den kula mriko Lamongan itu mari niku rampung Pak. Pengajian wis mari dulu. Pengajian wis rampung. Terus nama ternyata kata termasuk ini pas kula kesuwen asrama DUDR mriko. Kula nimbali Allah biarkan Ustaz Kiai Haji Suprapto Jureli, Ustaz itu kalian sampean
lo nimbali beliau itu sampean. Nah terus ilmu lo di oleh kita ini coba jutangi sampean Ustaz. Nah yang beri ternyata panjenengan. Jadi pulau kali bapak, kali ibu, kali bapak ibu guru itu dicekap sampean pun halus yang beri panjenengan pun. Nah ternyata kata pun termasuk pulau si kaget itu nek pulau bapak ibu ngontang itu biasa. Nek beri kasar ya, biasa. Nek pulau itu ngontang biasa. Misalnya pun bapak ibu pulau kerja, kenapa minum obat nanti pulau gile-gile tinggi, nggak tahu ibu. Pak obatnya pun jutaan beda, itu biasa. Nek beri kadose kasar. Nah, makin napa salah paham ya. Yang para putun makin kalau ngaji bisa campur-campur di mawon. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menjaga kita sakit makempal. Iklan ini luar biasa. Jamaah pun ini kata. Kulo niku tinggal dan pangga, tapi keranten riyen mulai tahun 2011 sampai saat ini kulo ngelola pesantren, pesantren Asyifa Muhammadiyah di Puro itu dan pengajian cabang rutin di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah Bapak Ibu kata sangat indah. Nah, dan kitab Miftahul Khitabati wal Wahdi. Dan kitab niku enten bab ingkang dipun juduli kalian Fadlul Ilmi. Nah, dan kitab niku enten hadis ingkang dipun cantumaken, hadis ingkang dipun riwayataken kalian Imam Al-Bukhari kalian Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Nah, hadis ini dipun ceritakan saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, mugi Allah ridhoi Muawiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabane wong yuridillahu bihi khairan ingkang dipun karepake apik, sinten kemawon ingkang ditakdiraken kalian Allah Subhanahu wa taala dados tiyang ingkang apik niku salah setunggaling ciri menika yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman yang baik kepada orang yang diinginkan baik. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kamangka alhamdulillah kita sedaya kula panjenengan niki terhimpun wonten ing Persyarikatan Muhammadiyah. Lah ten Persyarikatan Muhammadiyah niku kan salah setunggaling syarat anggenipun mendirikan ranting utawi cabang itu kan kedah enten pengajian rutin gitu. Nah, kados pengajian rutin jihadi. Nah, keranten memang niku wau salah setunggaling ciri tiyang niku kok diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik. Itu salah satu cirinya adalah yufaqihu fiddin. Allah akan memberikan pemahaman yang baik tentang agama. Nah, maka memang untuk bisa memahami agama itu dengan baik,
niku nggih enten kali gitu. Ingkang pertama niku maos kitab gitu. Utawi nderek kajian kados ngeten iki. Nah, kadose nek kedah maos kitab piyambak nggih. Napa malih nek menurut persentase kitab-kitab utawi sumber-sumber keagamaan itu kan sampai saat ini 80% itu tasih berbahasa Arab. Sumber-sumber buku ya kitab-kitab ingkang berkaitan kalian ilmu keislaman itu tasih 80% itu tasih berbahasa Arab. Nah, kadose kula panjenengan ya niku nek misale badhe maos kitab napa malih tasih berbahasa Arab mangke kedah buka kamus gitu. Keranten kula panjenengan memang boten asli tiyang Arab gitu. Nah, itu mangke kados iki nggih repot. Kamangka menghadiri pengajian kados ngeten iki sing paling gampang. Gitu, paling gampang. Kita hadir lajeng ngaji sesarengan niku makin angsal ilmu, lajeng angsal berkahipun ilmu, makin kita kaji bagaimana keutamaan menghadiri kajian dan masjid, termasuk angsal nomor silaturahmi, ketemu kalian rencang-rencang sesama warga Muhammadiyah, lajeng angsal sana, gitu. Niki pun rata dari sini lagi, sampul, kurang Nah, ini keberkahan anggapipun derek, kajian. Nah, ini ingkang paling gampang. Bapak Ibu misalnya pun ingkang nggak ada kesempatan, lajeng nggak ada koleksi buku-buku misalnya pun, sakit, maos buku-buku, maos kitab-kitab di luar. Nah, lajeng dipun tambahi kalian derek pengajian di pengawasan bagus. Dan ini termasuk niku wau salah setunggal ciri ingkang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka semoga kita semuanya adalah tergolong orang-orang yang memang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, lajeng tentang kitab niku nggih dipun lajengaken kalian hadis. Hadis niki mangke menyampaikan tentang keutamaan anggenipun mengadakan kajian termasjid. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Waqid Al-Laiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama jalisun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idza aqbala thalathatu nafarin. Nah, suatu ketika ini hadis ingkang dipun ceritakan saking sahabat Abu Waqid Al-Laiti. Nah, suatu ketika Nabi niku nembe lenggah-lenggah kalian para sahabat teng masjid. Nah, kamangka nek kita waos napa niku kitab-kitab Sirah Nabawi niku enten golongan sahabat ingkang dipun namai kalian Ahlu Suffah. Maka panjenengan napa saged pados nggih teng kitab-kitab Sirah Nabawi. Sahabat Ahlu Suffah niku sinten? Beberapa sahabat ingkang memperbanyak hidupnya itu di masjid. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk banyak mendapatkan penyampaian Al-Quran saking Nabi, lan penyampaian hadis saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Ahlu Suffah ini adalah para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan disebut sebagai kader-kader Nabi, kader-kader Nabi yang kemudian melanjutkan dan mengembangkan ilmu ingkang dipun sampaikan kalian
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nalikane lenggah-lenggah teng masjid niku wau, lajeng id aqbala salatatu nafarin. Faro'a ahaduhuma furjatan fil halaqati fajalasa wa jalasal akharu khalfahu wa ammal akharu fadhahaba mudabbiran. Nah, ketika sedang duduk-duduk tadi, itu kemudian ada 3 sahabat yang baru datang. Terus nek teng kitab Miftahul Khitabati wal Wa'di itu diuraikan bahwa kemungkinan Nabi itu sedang mengadakan kajian bersama para sahabat Al-Sufah. Terus lenggah-lenggahin Nabi kalian para sahabat itu mboten nongkrong terus kalian ngobrol kalian itu ngopi ngerasani boten gitu. Nah, kerana niku wau kalian sahabat Al-Sufah. Nah, sedang mengadakan kajian. Nah, kok tiba-tiba itu aqbala salah satu nafarin. Ada 3 orang yang baru datang. Ada 3 orang yang baru datang. Nah, kemudian yang pertama, tadi 3 gitu. Nah, yang pertama, faro'a ahaduhuma furjatan fil halaqati fajalasa. Orang yang pertama itu langsung mencari tempat yang terdekat dengan Nabi. Dan menemukan tempat yang masih kosong. Fajalasa, kemudian dia duduk. Berarti orang ini ada kesungguhan, gitu, masuk ke masjid untuk mengikuti kajian Nabi, terus langsung mencari tempat yang terdekat dengan Nabi, kemudian langsung duduk. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum. Orang yang kedua itu duduk di belakang. Duduk di belakang majelis para sahabat Al-Sufah. Nah, yang ketiga, wa ammal akharu fadhahaba mudabbiran. Yang ketiga itu tidak masuk masjid, tapi di luar masjid. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, nalikane kajian niku pun rampung. Berarti 3 sahabat ingkang napa rawuhipun radi telat niku wau niku nggih pun bangsul pun balik. Nah, tinggal sahabat Ahlu Sufah ingkang memang niku wau nggih, mereka banyak tinggal di masjid tadi. Kemudian menyampaikan ke para sahabat Al-Sufah, ala usbirukum anin nafarin salatati. Maukah aku sampaikan tentang keadaan 3 orang yang datang tadi? Nah, lajeng Rasulullah SAW menyampaikan, amma ahaduhum, adapun orang yang pertama tadi, berarti dia yang ingkang langsung melebet masjid, lajeng pados panggenan ingkang paling jarak kalian Nabi. Niku dipun sebut kalian Allah fa'awahullahu anhu. Orang yang pertama tadi ini kan orang yang memiliki kesemangatan untuk mencari ilmu. Maka sama dengan dia itu orang yang mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'awahullahu anhu, maka Allah pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kalau kita kaitkan dengan hadis yang pertama tadi, maka ya jelas ada keterkaitan, bahwa orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu maka dia akan diberikan pemahaman agama yang baik. Maka salah satu cirinya tadi, orang itu gemar untuk mencari ilmu, gemar untuk mengikuti kajian. Buktinya apa? Datang ke
kajian Nabi, kemudian mencari tempat yang terdekat dengan Nabi, maka disebut dengan fa'awahumullahu. Dia orang yang mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fa'awahumullahu anhu. Allah pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian termasuk tentang kitab itu dipun gandengaken kalian surat Fatir ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, ayat ini menyampaikan innama yakhsyallaha, hanya saja orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu min ibadihi, dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama, orang yang berilmu. Nah, ini tentang kitab tafsir Al-Marawi, kitab tafsir ingkang dipun karang kalian Syekh Al-Mustafa Al-Marawi, itu diuraikan yang dimaksud dengan kata al-ulama itu adalah ya orang yang memang punya ilmu. Ya. Jadi tidak harus kemudian nopo para ulama yang memang mereka punya banyak ilmu, seperti misalnya bapak-bapak yang tergabung di dalam MUI misalnya, atau neten Persyarikatan Muhammadiyah, bapak-bapak yang tergabung ke Majelis Takjid dan Tasdid misalnya pun boten. Sinten kemawon ingkang gadhahi ilmu ingkang cekap berkaitan dengan ilmu agama. Nah, kamangka teng ayat niku wau nek kita kaji, nek kita kaji kalian napa ilmu bahasa Arab niku innama niku kan kalebet huruf ingkang dipun lebetaken teng kategori huruf adatul hasri. Huruf ingkang nopo gadai tugas fungsi untuk membatasi. Artinya hanya orang-orang yang punya ilmulah yang kemudian dia itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keranten nek kita niku sering ngaji kados ngoten iki, lajeng mangke kita kan memahami mangertosi pundi toh ingkang dados perintahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, pundi ingkang dipun larang kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, lajeng kita sakit hati-hati kita bisa berhati-hati mana yang harus saya lakukan, mana yang harus saya tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan niku wau innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Termasuk hadis yang tadi itu, fa'awahumullahu anhu, dia orang yang mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan memberikan perlindungan kepada orang yang berusaha untuk memahami agama itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lajeng nek kita kaitaken kalian, kan enten buku ingkang dipun tulis kalian Kiai Haji Raden Haji. Niku riyen catatan pribadinya Kiai Haji Raden Haji, lajeng catatan niku ditemukan kalian putrinipun Bu Husnul. Boten itu naminipun. Nah, lajeng kemudian ditulis ulang, saniki pun diterbitkan teng Suara Muhammadiyah. Nah, buku ingkang diberi judul 7 Falsafah Hidup dan 17 Kelompok Ayat itu. Nah, Kiai Haji Haji itu kan murid termudanya Kiai Dahlan. Terus Kiai Haji Haji itu murid termudanya Kiai Dahlan yang dulu kemudian
sempat cerita saking Allah yarham ya Suprapto Ibu Juraidi niku di tahun 65 pas masa Gestapo niku beliau kan kemudian ya, semacam mengasingkan diri ke Jalan Kaliurang ya, kilometer 25 sing sakniki dados PUTM niku lajeng mendirikan Masjid At-Taqwa niku ya, berarti PCM Pakem gitu ya niku. Nah, niku menulis dalam buku itu bahwa ketika Kiai Dahlan itu mengajarkan ayat atau hadis kepada para santrinya waktu itu mesti menerapkan 5 tingkatan. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran itu bagaimana artinya, terus dibaca Al-Quran hadis itu, kemudian dibaca artinya, karena memang kita kita niki senes yang Arab, maka harus dibaca artinya dulu. Nah, setelah dibaca artinya, jelas nih arti ini kan boten begitu lengkap, ternyata memang tasik nopo global bukan itu ringkas. Nah, nek pengen nopo ngertos maksudipun, nah niku mangke ngaji tafsiripun. Kinten-kinten ayat atau hadis ini itu maksudnya apa toh? Nah, itu dengan mengkaji tafsir. Nah, kemudian kalau sudah diketahui penafsirannya, sudah diketahui maksudnya, nah nanti ayat itu masuknya perintah atau larangan. Nah, yang keempat, kelima ini perintah atau larangan. Kalau ayat itu perintah sudah belum dilakukan, kalau ayat itu larangan sudah belum ditinggalkan. Nah, ini model ngajine Kiai Dahlan untuk para santrinya itu diceritakan oleh Kiai Raden Hajin yang tertulis di dalam buku dan diperkuat oleh niku wau riwayat saking Kiai Suprapto Ibu Juraidi niku muridipun Raden Hajin Suprapto itu. Nah, Suprapto itu guru kami. Jadi menurut ilmu hadis sanadnya nyambung gitu. Dan memang tertulis di wau dalam buku ingkang pun diterbitkan di wau. Nah, artosipun ngaji itu sangat penting untuk bisa memahami di wau. Ini perintah atau ini larangan. Nah, sehingga kemudian kita bisa berhati-hati. Kalau ini perintah, ini sudah belum kita lakukan. Kalau ini larangan, sudah belum kita tinggalkan. Maka alhamdulillah dengan metode itu sampai saat ini, itulah yang menjadikan Muhammadiyah itu makin berkembang, menjadi gerakan amal yang luar biasa. Kadosnya dan PCM kemudian kan pun gak ada amal usaha yang kata gitu dan maju-maju. Nah, ini adalah berkat tadi itu. Agama tidak hanya kita pahami, tidak hanya kita baca, tetapi bagaimana agama itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan keseharian, maka diwujudkan dengan mendirikan atau mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Nah, maka alhamdulillah kita semuanya terhimpun dalam satu persyarikatan yang semangatnya adalah diwau memahami agama dan mengamalkan agama. Nah, maka di Muhammadiyah itu kan enten itu namun urunan gitu. Ngaji kali urunan infak gitu. Nah, maka ya, tapi alhamdulillah luar biasa. Misalnya pun gitu, sakniki ambulanmu itu kan setiap PCM pun gak ada, kemudian pun gak ada gitu. Nah, pun gak ada, pinten Pak? Setunggal apa kali gitu, kali. Nah, itu dioperasionalkan gratis gitu. Niku kan biasanya namun hasil saking musyawarah gitu. Musyawarah, wah ini PCM lain sudah punya ambulan itu, masuk PCM kemudian belum punya. Nah, kemudian dari bapak-bapak pengurus cabang ya sudah kita mulai ngeles di WA gitu.
Bapak ketua 1 juta misalnya, mangke sekretaris berapa, nek mangke pimpinan itu pun sedoyo pun tulis, mangke nembe di share kan warga Muhammadiyah. Padahal ini Bapak ketua PJN kamu ya, pun tesih muda ya, enten gajinya bukan Pak. Bukan enten gitu. Nah, make gaji pun langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Tidak digaji padahal selevel Bapak camat gitu. Bapak panewon aja tuh. Tidak struktur kenegaraan kan Pak Panewu gitu. Iya Pak camat, padahal Pak camat itu biasanya enten kendaraan dinas. Panjenengan enten kendaraan berapa? Enten tapi kan plat hitam gitu. Nah, terus enten gaji pokoknya enten janane gitu. Nah ini terus ketua PJN lan pengurus lingkungan pun gini ku anak niku wau nek ketempatan rapat mangke nggih nyiapaken daharan lan minuman niku jelas pun keluar bodoh gitu. Nah mangke nek enten iuran ngono mangke sik ngawati gitu, padahal bukan itu gaji pokok di luar. Nah itulah di Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah, pengurus-pengurus Muhammadiyah, baik tingkat ranting ke cabang, sampai saat ini kadosi diberikan kemakmuran saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang membuat kaya Muhammadiyah, yang kemudian punya amal usaha sekian banyaknya itu karena keikhlasan para pimpinan, keikhlasan para warga Muhammadiyah. Karena tadi itu memahami agama dengan baik, kemudian mengamalkan agama ini. Nah maka semoga kita semuanya termasuk daripada golongan orang-orang yang tadi mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk golongan orang-orang yang memang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok pun hadis Nabi itu Pak ya? Padahal hadis itu sira jauh-jauh iki Pak. Nggih. Nggih kula lajengaken. Nah, niku wau sahabat yang pertama gitu, yang datang ke masjid kemudian mencari tempat terdekat dengan Nabi. Nah, wa ammal akharu fajalasa khalfahum tadi. Nah, sahabat yang kedua tadi dia masuk masjid, tapi duduk sejapatnya di belakang. Nah, di dalam hadis ini itu kemudian diumpamakan oleh Rasulullah SAW fastahya, orang yang malu-malu. Fastahyallahu ta'ala bihi, maka Allah pun malu dengannya. Ya orang yang malu itu tidak salah, tetapi karena dia malu maka dia agak jauh dari Allah kan begitu. Misalnya pun kalau kok nggak ada utang kalian Bapak PCM misalnya pun, tapi bukan Pak. Misalnya, nah kalau kok terus ketemu kepanggilan Bapak PCM itu mesti keranten dereng nyawa itu mesti melipir gitu. Nah, makin ada tagih melipir loh. Nah, artinya orang yang malu itu ya tidak salah, tapi tetap dia itu punya jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benten kalian yang pertama nih mau dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Nah, yang ketiga itu tadi adalah orang yang fadhahaba mudabbiron, tidak masuk masjid, malah di luar. Nah, niku dipun sebut hadis ini dengan kalimat saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'aradallahu ta'ala anhu, orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, berarti kan tidak serius tadi. Tapi ini buatan ibu-ibu saya terjauh ya. Ini kurang kan ibu-ibu ini buatan kuat di dalam gitu. Ini ibu-ibu ini kan karena keadaan gitu. Keadaannya memang masjidnya kurang besar, maka bapak-bapak PCM perlu membesarkan masjidnya, PR-nya itu.
Makanya iuran malih gitu. Nah, tapi tadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah tadi ya, orang yang memang tidak serius sehingga dia di luar mungkin hanya duduk-duduk, hanya ngobrol gitu. Mungkin pun enten rokok nggih rokokan gitu, mungkin gitu. Tapi nek Muhammadiyah kan difatwakan gitu. Nah, maka disebut dengan orang yang fa'rodo, orang yang berpaling dari kebenaran. Maka fa'rodallahu ta'ala anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artosipun nggih teng pengajian ranting utawi cabang memang kerja kita giatakan. Ini salah satu daripada cara kita untuk memahami, mendalami ilmu Allah tadi itu, ya, sehingga kita bisa mengetahui mana perintah, mana larangan yang kemudian itu bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Maka termasuk gitu pengajian-pengajian kados ngoten iki nggih ampun rebutan sik teng wingking gitu. Nah, rebutannya itu di depan itu gitu. Karena itu adalah bentuk keseriusan. Ya, bentuk keseriusan kita untuk memahami ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Perkara mangke kok radi ngantuk-ngantuk, nah niku boten napa-napa gitu. Nah, timbang mangke teng griya gitu. Buatan derek pengajian yang terpilih kan ngantuk-ngantuk terus asal pahala gitu. Nggih, tidak apa-apa, ngantuk itu kan nggih lumrah gitu, lumrah. Tetapi dengan kita hadir di masjid ini, itu kan bagian daripada keseriusan kita untuk mendapatkan ilmu tadi itu. Maka semoga mendapat keberkahan. Niki kirang 5 menit. Kalau mau niki hadis dawa tapi kula medhot mawon nggih. Nggih, kula singkat. Niki hadis Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis ini menyampaikan niki hadis saking Abu Hurairah, hadis Imam Muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, hadis ini menyampaikan waman dan barang siapa salaka tariqan yang menempuh jalur yang tamisu fihi ilman yang berkaitan dengan ilmu. Nah, niki yang tamisu niku nek bahasa Arab itu saking tembung iltamasa yaltamisu. Niku maknanipun napa mawon ingkang berkaitan kalian sesuatu. Nah, misalipun ya kados pengajian ngeten iki. Niki sik berpahala bukan namung kula sik ngaji niki, tapi panjenengan sik hadir nggih angsal fadilah ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang nyiapaken tempat nggih masjid niki. Lajeng ingkang nyiapaken daharan snack gitu kalian minuman iki termasuk yaltamisu. Termasuk misalnya pun bapak ibu gitu dados donatur nggih teng pesantren, teng sekolah Muhammadiyah nggih niku termasuk yaltamisu. Maka termasuk bapak ibu yang sekarang masih punya anak, punya cucu, masih sekolah gitu, membantu biaya sekolah anak cucu, termasuk nyangoni gitu anak cucu biar bisa sekolah, niku termasuk yaltamisu fihi ilman. Nah, golongan orang yang seperti ini maka Allah akan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, niki nek dikaji saking ilmu bahasa Arab niku waman salaka kan enten kalimat man teng mriki. Nah, niku naminipun man syartiyah. Nah, man syartiyah niku biasanya terus enten jawabanipun. Nah, nek modele ngeten niki berarti janji saking Allah. Tadi kan barang siapa waman salaka, barang siapa
yang menempuh jalan yang berkaitan dengan ilmu, nah maka jawabannya itu sahalallahu, Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Nah ini berarti janji Allah, dan Allah nek pun janji niku mesti menepati. Nah, gitu. Maka kita yakin gitu, apapun yang kita lakukan untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk pendidikan misalnya, atau dalam bentuk pengajian niki insya Allah termasuk yang tamisu fi ilman, dan semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang dimudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali menit itu langsungkan sedikit. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Dan tiadalah ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam masjid, kemudian mereka membaca, kemudian mereka saling mengkaji ilmu Allah, maka tidak ada ganjaran yang lain kecuali illa hafathumul malaikat. Malaikat akan menaungi kita di tempat ini. Jadi ini buatan tamu warga Muhammadiyah sing hadir, termasuk malaikat hadir, tapi buatan ketinggalan gitu. Nah, ini betul hadis ini enten malaikat ini. Yang penting buatan Israel gitu. Nah, hafathumul malaikat, banyak malaikat yang hadir. Nah, lajeng wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Tenang kamu buatan masjid ini. Tenang gitu, pun ngaji, angsal pahala, angsal silaturahmi, angsal snack, tenang. Tinimbang jalan-jalan teng Malioboro atau pundi, ya kali anak putu makin dadah jaluk jajan gitu. Ini buatan tenang. Nek mriki tenang. Lajeng wa ghasyiyat humur rahmah, Allah akan menurunkan rahmatnya. Yang terakhir wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah akan menyebut nama kita masing-masing ini di hadapan para malaikat. Nah maka dalam hadis ini, dalam kitab ini diuraikan siapa yang tidak senang namanya disebut yaitu oleh Allah di hadapan para malaikat. Wong misalnya tiba-tiba gitu, nama kita kok disebut Bapak Presiden misalnya gitu. Ini kan pun senengnya bukan karuan. Pak Prabowo tiba-tiba menyebut nama kita. Ya, walaupun cuma menyebut gitu, buatan urusan reshuffle menteri gitu. Ya, ini pun senengnya pun buatan karuan. Ya, ini nopo terlepas di nyoblos nopo buatan ya, tapi tetap seneng Pak Presiden kok gitu. Nah ini yang menyebut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, rajanya para raja di dunia. Nah maka ini adalah keutamaan yang luar biasa ya, untuk siapa saja yang memang gemar ya, untuk mengikuti kajian-kajian ya, terutama di masjid. Ini hadis Imam Muslim ya, mengatakan Bapak Ibu terhadap jam itu gitu, kita cekapi ya, mugi-mugi tak jawab ya. Mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sementara kula cekapi mangke enten pitaletan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.